Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus membaharui ciptaan. Kristus bangkit menggenapi karya kasih-Nya. Kuasa maut dikalahkan dan hiduplah Raja yang mulia, Raja yang agung. Umat berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita merayakan Paskah. Kita bersuka cita oleh karena Dia Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia oleh karena kasih-Nya yang mengalahkan segalanya. Kristus bangkit seorang Tuhan. Kristus
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menghabiskan ibadah pada pagi hari ini. Ibadah Paskah ini hanya terjadi oleh karena Kristus yang bangkit, Allah pencipta, sumber kehidupan yang tidak pernah meninggalkan kita buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi ini. Amin. Umat bersilakan duduk. Kebangkitan Kristus adalah awal ciptaan baru yang menyatakan dengan jelas bahwa keadilan, rekonsiliasi, dan pemulihan tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh ciptaan tanpa terkecuali. Allah tidak pernah memisahkan manusia dari ciptaan lain. Kasih setianya menopang seluruh kehidupan. Kebangkitan Kristus menjadi pusat karya pemulihan Allah. Ia mendamaikan yang retak, menegakkan yang runtuh, serta mengubah yang dianggap remeh menjadi berharga. Marilah bersama seluruh ciptaan kita menyanyikan kidung baru, memuji Dia, Allah kita, Kristus yang bangkit. Nyanyikanlah kidung baru. Nyanyi
Mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan jujur kita harus mengakui bahwa seringkali kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita abai terhadap sesama kita. Kita menutup mata terhadap penderitaan lain. Mari kita merenungkan diri dan mengungkapkan doa kita secara pribadi. Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup, kami datang dengan hati yang tertunduk. Kami mengaku bahwa seringkali kami masih hidup seperti orang yang belum mengalami kuasa kebangkitan. Kami mudah marah, sulit mengampuni, cepat menghakimi, dan lambat mengasihi. Kami lebih memilih kenyamanan daripada ketaatan, lebih mencari kehendak sendiri daripada kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, karena dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kami, seringkali kami merusak sesama dan ciptaan-Mu. Kami kurang peduli terhadap penderitaan orang lain, kurang menjaga keluarga, kurang setia dalam pelayanan, dan sering membiarkan hati kami dikuasai kekhawatiran. Pulihkanlah hati kami yang keras. Bangkitkan kembali jiwa kami yang lelah. Bahagialah kami oleh Roh-Mu, agar kami layak disebut umat kebangkitan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Allahku, ijazah. Rasakan bahwa kasih Kristus, kebangkitannya, memberikan cahaya yang abadi dalam setiap kehidupan kita.
karya pengampunan. Karena demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Aku telah melenyapkan pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kebangkitan Kristus membaru ciptaannya. Kita akan menyambut firman Tuhan. Fajar hidup mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, di mana setiap kami boleh duduk tenang menikmati ibadah pada pagi hari ini. Hati kami boleh memuji-muji Tuhan. Hati kami boleh terangkat untuk memuliakan Tuhan. Bahkan Tuhan mempersiapkan hati kami untuk kami bersama-sama duduk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Segala kekuatan iblis yang ada di dalam hati kami, dalam pikiran kami, bahkan di dalam ruangan ini yang membawa kami untuk tidak memuliakan Tuhan, kami tolak kuasa iblis itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diamkanlah ya Tuhan segala suara yang ada di dalam hati kami, di dalam ruangan ini yang tidak berasal dari Tuhan. Kami hanya mengundang Roh Allah untuk berbicara kepada kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, hamba meletakkan seluruh kemampuan hamba-Mu, semua yang sudah hamba-Mu persiapkan. Kalau itu tidak berasal dari Tuhan, mari Bapa dengan kuasa-Mu, Engkau membuat hamba-Mu lupa dan tidak menyampaikannya. Tetapi pada pagi hari ini, hamba rindu Tuhan memakai hamba-Mu hanya untuk menyampaikan suara hati Allah. Terima kasih Bapa di surga. Hamba meletakkan diri hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu. Hamba mempersilahkan Tuhan untuk berotoritas pada pagi hari ini di saat firman Tuhan diberitakan. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, dan layakkan hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Waktu yang sangat berharga ini
kami hanya taruh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak dan semua saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan tema khotbah pada pagi hari ini yaitu kebangkitan Kristus membarui ciptaan. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada pagi pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat duduk turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi jauh lebih berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia melakukan firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada beberapa ibu yang suka menanam, punya pengalaman yang sama dengan saya. Saya mempunyai banyak tanaman yang tidak berbunga. Ya, kenapa tidak berbunga? Karena tangan saya rupanya tidak bisa menanam tanaman yang berbunga. Setiap tanaman yang berbunga saya tanam tidak pernah berbunga. Jadi saya hanya menanam yang hijau-hijau saja. Nah, ada satu tanaman, saya tidak tahu namanya, pasti Bu Darni ini tahu. Tanaman itu biasanya itu daunnya merah gitu ya. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang semburat-semburat begitu ya. Tanaman ini seringkali di saat kemarau itu tiba-tiba habis gitu. Saya lihat, tiba-tiba saya baru nyadar, saya kan punya ya tanaman itu ya, punya ya itu, loh mana semua gitu. Saya lihat ada banyak pot-pot itu menjadi kosong gitu Bapak Ibu ya. Jadi bunga ini sepertinya punah, sepertinya tidak mungkin ada, tidak mungkin hidup ya. Tetapi ketika musim hujan, tiba-tiba datang perlahan bunga itu. Tanaman ini ya, yang tidak berbunga ini. Tiba-tiba muncul tunas kecil, muncul daun baru tumbuh, dan kehidupan muncul yang tersembunyi tadi mulai terlihat. Bapak Ibu punya pengalaman ini? Ya. Yang tadinya itu udah ada gitu loh. Tadinya itu banyak, tiba-tiba itu habis. Tapi ketika hujan itu mulai tumbuh gitu. Loh ternyata di sana nongol daun merah, di sana nongol yang daun hijau ya,
Yang di sini nongol daun putih. Ya. Nah, mulai ada. Nah, Bapak Ibu, apa yang tampak mati ternyata belum berakhir. Ya. Demikian juga pada pagi hari ini, ketika Tuhan Yesus disalib, murid-murid ini semuanya merasa bahwa ini semua sudah selesai. Ya. Harapan itu seakan terkubur. Masa depan ini gelap. Dan kubur itu tertutup dengan batu yang sangat besar. Bahkan tentara Romawi menjaga kubur itu. Dan semuanya ini seakan-akan ini final gitu ya. Akhir sudah. Tidak bisa lagi. Tetapi Bapak Ibu, Allah bekerja justru saat manusia berpikir semua sudah selesai. Kata semua sudah selesai ini bukan menunjukkan satu kepuasan, tetapi pikiran yang seakan-akan sudah putus asa. Semua sudah habis, selesai, wes entek. Tidak bisa buat apa-apa lagi. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kebangkitan Kristus mengguncang ciptaan lama. Di sana menjelaskan bahwa pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Apa yang terjadi? Terjadilah gempa bumi yang hebat. Malaikat turun dari langit datang ke batu itu, menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Bahkan ayat 4 menjelaskan bahwa penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gempa bumi sering menjadi tanda bahwa Allah sedang bertindak dengan kuasanya yang besar. Ada terjadi 3 yang bisa saya memberikan contoh, 3 kejadian gempa bumi ini terjadi. Yang pertama, ketika Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa, terjadi gempa bumi besar. Dan yang kedua, pada saat Tuhan Yesus mati, terjadi gempa bumi besar. Dan sekarang yang ketiga, pada saat Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, terjadi gempa bumi besar. Artinya apa? Bumi ikut merespon kehadiran Allah. Dan timbul pertanyaan, kenapa bumi bergoncang? Yang pertama, tanda bahwa maut dikalahkan, dosa dipatahkan, dan kuasa kubur itu diruntuhkan. Dan yang kedua, gempa bumi melambangkan bahwa dunia lama digoncangkan, era baru dimulai, kuasa Allah membuka kehidupan yang baru. Kalau manusia diam, Bapak Ibu, tidak memberitakan kebangkitan itu, bumi pun bisa berbicara bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, yaitu Kristus bangkit. Gempa bukan yang membangkitkan Tuhan Yesus, perlu kita pahami. Tuhan Yesus bangkit bukan karena terjadi gempa besar, lalu jenazah ini mencelak dan terduduk tiba-tiba. Bukan demikian Bapak Ibu ya. Tetapi Tuhan Yesus itu bangkit oleh karena kuasa Allah. Dan kebangkitan Kristus itu disertai dengan, ditandai dengan gempa yang besar. Jadi kebangkitan Kristus itu karena kuasa Allah, dan gempa ini hanya sebagai tanda, disertai dengan tanda gempa ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus bukan peristiwa biasa, tetapi tindakan Allah yang menggoncang dunia yang lama. Kadang Tuhan mengizinkan goncangan terjadi supaya apa?
supaya lahir pembaharuan dalam hidup kita. Kebangkitan Kristus bukan hal yang biasa, tetapi tindakan Allah menggoncang dunia yang lama. Bapak Ibu, apa karakter kita? Manusia lama kita itu apa? Kebangkitan Kristus menggoncang karakter kita. Kebangkitan Kristus menggoncang kebiasaan lama kita. Kebangkitan Kristus menggoncang manusia lama kita. Tanpa goncangan, seringkali tidak ada perubahan. Harus digoyang dulu, harus dihorek dulu, ya, bukan sonhorek, tapi hidup kita itu dihorek dulu, baru ada perubahan. Bapak Ibu, kalau ada satu waktu saya melihat rumah lama itu biasanya bagi kita nih yang orang-orang tua ini, orang-orang yang senang seni ini ya, rumah lama itu rumah yang artistik, rumah yang indah, rumah yang bagus, betul tidak? Dan rumah ini tidak pernah ada perubahan, tidak pernah direnovasi. Rumah ini nampak bagus di depan, baik-baik saja, tetapi ternyata di dalam tiang-tiang itu sudah keropos, ya. Atap-atapnya ini sudah keropos. Lalu yang tampak baik-baik saja tadi itu terjadi gempa bumi yang besar, terjadi goncangan, ya, atau ada bulldozer yang datang lewat dan merobohkan rumah ini. Bapak Ibu, ternyata rumahnya lapuk. Di luar itu baik, indah, Joglo itu ya, Jogja Solo itu ya, yang rumah Jogja Solo itu, nampaknya itu bagus, anggun gitu, indah, sedap dipandang, adem. Tetapi ketika ada goncangan itu langsung brrrr, Bapak Ibu, ada bulldozer ngerut tinggal kerutuk, ya. Lalu yang baik-baik saja ini akhirnya harus apa? Harus dibongkar, ya, harus dibongkar. Kalau rumah lama ini tidak dibongkar, maka rumah yang baru tidak bisa dibangun, ya. Jadi yang lama ini harus dibongkar supaya yang baru bisa dibentuk kembali. Nah, paling tidak Bapak Ibu, saya membayangkan mungkin ada rumah-rumah ini yang tidak 100% dibongkar saat fondasi-fondasinya ya. Mungkin ada pembaharuan fondasi begitu kan, yang istilahnya itu disuntik gitu, tidak semua didodok gitu. Tetapi ada penambahan-penambahan, mungkin akan dilihat, oh fondasi ini kuat sekali, jadi tidak perlu, hanya bangunan ini loh yang gak kuat. Jadi dengan fondasi yang lama ditambahi lagi untuk memperkuat, dibangun kembali yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita sudah punya dasar, punya fondasi yang benar ketika Tuhan Yesus memanggil saya dan Bapak Ibu. Tetapi kadang-kadang yang tumbuh di atas ini tidak sesuai dengan fondasinya, dipasang kayu-kayu asal jadi. Tetapi fondasi yang kuat ini, walaupun sebenarnya menentukan, tetapi kalau yang dipasang lapuk Bapak Ibu, apa yang gak ngumpet? Ya kan? Nah mungkin ada konsep-konsep yang benar Bapak Ibu di dalam pikiran kita. Mari yang tumbuh di atas ini harus dihabiskan. Kalau itu membuat kejatuhan, mungkin perlu juga fondasi-fondasi, tambahan pemahaman yang benar untuk memperkuat bangunan yang baru. Bangunan lama tidak dibongkar, maka tidak ada bangunan yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, batu digulingkan
bukan supaya Tuhan Yesus bisa keluar. Ya. Kalau anak sekolah minggu secara sederhana berpikir, ya batu itu digulingkan, jadi Tuhan Yesus itu bisa keluar, bisa jalan, cukup. Kalau nggak didorong, nggak bisa buka, mana mungkin Tuhan Yesus itu kuat mendorong dari dalam. Ya, kalau saya melihat gambar tuh, batu itu di luar begini ya, itu didorong begini. Ya. Jadi didorong ke samping begitu. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau didorong dari dalam begini, saya di dalam kubur, saya mendorong batu ini, kemungkinan besar tidak kuat ya. Mana mungkin Tuhan Yesus itu kuat dorong. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, batu digulingkan itu bukan supaya Tuhan Yesus bisa keluar. Kenapa? Karena tubuh kebangkitan tidak dibatasi oleh batu. Tubuh kebangkitan tidak dibatasi oleh bangunan. Kita ingat cerita pada waktu murid-murid Tuhan Yesus berkumpul. Ada satu bagian firman Tuhan ya. Murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di satu rumah. Tuhan Yesus masuk ke, padahal pintu tertutup. Nah, itu satu contoh bahwa tubuh kebangkitan itu tidak dibatasi oleh batu. Lalu kenapa batu itu digulingkan? Batu digulingkan supaya manusia melihat bahwa kubur itu kosong. Ya. Artinya apa? Allah mau supaya ketika kubur itu kosong, itu artinya Allah membuka bukti kemenangan. Nggak perlu banyak bicara. Dengan batu itu terdorong, batu itu terguling, semua orang yang melihat ya kubur itu kosong, itu bukti bahwa terjadi kemenangan. Dan batu itu digulingkan, itu artinya apa? Yang tertutup itu dibuka. Jadi nggak ada yang diumpetin, semua transparan. Dan yang mustahil itu bisa dibuatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sering menggulingkan batu besar di dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Kenapa? Supaya kuasa Allah itu dapat dilihat. Hanya seringkali karena kita itu tidak tahu bersyukur, kita tidak merenungkan hidup kita yang baik-baik, kita tidak berpikir positif, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa ada batu-batu itu yang sudah digulingkan. Kita nggak ngerasa, karena apa? Kita mau yang baik, yang baik, yang baik. Jadi ketika batu dalam hidup kita itu sudah didorong oleh Tuhan, kita nggak ngerasa apa-apa, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita berpikir dan kita renungkan bahwa Tuhan sudah sering menggulingkan batu besar dalam hidup kita. Dan Tuhan mau supaya semua orang, saya dan Bapak Ibu, dapat melihat kuasa Allah yang besar itu. Dan Tuhan juga sering menggoncangkan yang lama supaya yang baru lahir. Kalau kubur saja, Bapak Ibu, kalau kubur saja bisa digoncangkan, batu yang besar saja bisa digerakkan oleh Tuhan, maka tidak ada bagian hidup yang terlalu keras untuk diperbaharui. Tidak ada bagian hidup yang terlalu sulit untuk diperbaharui. Tinggal kita mau atau tidak mau untuk diperbaharui. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, balik nanam lagi. Ya. Ada seorang ibu menanam benih di tanah. Atau Bapak Ibu membayangkan para petani ini menanam benih. Kalau petani di sawah cepat bisa dilihat ya. Ya, ada seorang ibu yang menanam benih di tanah. Cukup lama benih itu ditanam dan tidak nampak apa-apa. Nggak kelihatan apa-apa. Dan mungkin ibu ini juga berpikir, wah benih ini mungkin sudah mati atau hilang.
Tapi dia tidak patah semangat. Dia siram, terus setiap sore dia siram. Tiap hari dia siram. Nah, beberapa waktu kemudian muncul tunas baru. Muncul tunas-tunas kecil. Ya. Apa yang sebelumnya tersembunyi akhirnya menampakkan kehidupan. Tadinya udah pikir, nggak tumbuh, hilang balik, kabur dia, miber dia. Tapi setiap hari disiram, akan muncul tunas baru, akan muncul tunas kecil. Ya. Apa yang tersembunyi akhirnya menampakkan kehidupan. Mari kita lihat ayat 5 sampai dengan 8. Perempuan-perempuan itu datang dengan membawa kesedihan. Ya. Mereka mengira bahwa semua sudah selesai. Ya. Mereka pagi-pagi datang bukan dengan hati sukacita ya, tetapi hatinya sedih. Gitu. Sama seperti murid yang lain. Sudah selesai. Akhirnya mati juga. Ya kan? Habislah orang yang saya cintai ini. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Justru di tempat duka itu mereka melihat, mereka mendengar suara. Ayat yang kelima, jangan takut. Ya. Jangan takut, sebab ia telah bangkit dan ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kubur Yesus itu berada di mana? Kubur Yesus itu berada tidak jauh dari Yerusalem. Dan para murid itu berada di Yerusalem. Lalu malaikat ini katakan apa? Pergi ke Galilea, nanti jumpa dia di sana. Bapak Ibu, mungkin pada waktu saya sekolah minggu saya berpikir hari itu mungkin rame-rame mereka kan pergi ke Galilea karena Tuhan Yesus ada di sana. Enggak, Bapak Ibu. Galilea dengan Yerusalem itu sangat jauh. 110 sampai 130 kilometer. Jadi ditempuh perjalanan selama 3 hari. Dan orang itu tidak mungkin jalan sendiri. Mereka pasti rombongan. Karena berbahaya di tengah jalan. Ya. Nah Bapak Ibu, saya berpikir kenapa Tuhan Yesus itu mau menunjukkan fisiknya saja kok jauh-jauh harus 3 hari tunggu di sana. Harus menempuh perjalanan yang sangat lama. Ya. Nah jadi ketika malaikat Tuhan itu menyampaikan kepada para wanita ini mencari murid-murid Tuhan yang lain di Yerusalem, belum lari ke Galilea. Ya. Nah baru ke Galilea itu bersama-sama. Kenapa harus jauh-jauh Tuhan untuk bertemu? Nah Bapak Ibu, sebenarnya di sini adalah satu kesempatan di mana Tuhan memberikan waktu perjalanan sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya. Sebelum terjadi perjumpaan besar, Tuhan memberikan waktu perjalanan kepada para murid. Untuk apa? Supaya hati para murid dipulihkan. Dalam waktu itu dipakai Tuhan untuk memulihkan hati. Ya. Waktu dipakai Tuhan untuk apa? Untuk iman itu dipersiapkan. Dan melalui waktu itu supaya mereka merenungkan kabar kebangkitan. Mengapa harus ke Galilea? Ternyata di Galilea itu, di sanalah tempat awal mula para murid itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi muridnya.
Dan di Galilea inilah para murid dipulihkan secara rohani. Dan di Galilea inilah akan dimulainya misi yang baru. Kebangkitan Kristus mengubah duka cita menjadi sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan-perempuan itu, para wanita ini datang dengan hati yang sedih. Ya. Dan kubur kosong ini menjadi berita sukacita. Tempat yang semula lambang kematian berubah menjadi tempat lahirnya harapan. Saya ulangi sekali lagi. Tempat yang semula melambangkan kematian semua habis, itu berubah menjadi tempat lahirnya harapan yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi pengharapan. Tuhan sanggup mengubah ketakutan kita menjadi iman. Dan Tuhan sanggup mengubah kegagalan kita menjadi awal yang baru. Yang ketiga, kebangkitan Kristus mengutus orang percaya membawa hidup baru. Ayat 9 sampai dengan 10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Salam bagimu bukan sekedar sapaan Bapak Ibu. Tetapi salam bagimu itu mengandung makna rohani yang sangat dalam, yaitu dari duka cita menjadi sukacita, dari ketakutan menuju damai. Dan salam bagimu itu adalah tanda hubungan yang dipulihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus bangkit bukan membawa ketakutan, tetapi sukacita bagi hati yang mencari Dia. Jadi yang memiliki sukacita adalah orang-orang yang mencari Dia. Ya. Bapak Ibu, sebuah lilin itu menyala di ruang gelap, itu tidak hanya menerangi dirinya, tetapi juga akan menerangi keadaan di sekitarnya. Jadi kalau lilin itu disembunyikan, artinya apa? Orang lain tetap dalam kegelapan. Ya. Nah Bapak Ibu, sesudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, para wanita ini tidak disuruh diam-diam oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Pergi